Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu juga ya, karena kita sudah masuk ke jam 8. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam semuanya, kakak-kakak. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di Meet kita pada malam hari ini, di hari Kamis malam. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, perkenalkan, aku Nurbanatul Awaliyah atau Banat. Malam ini aku jadi sebagai moderator pada malam hari ini. Aku ingin disclaimer terlebih dahulu terkait dengan kegiatan Hujroh Homisah. Jadi untuk Hujroh Homisah sendiri gitu ya. Jadi Hujroh itu aku mau cerita nih, ada backstory-nya gitu. Jadi nama Hujroh Homisah itu dari mana? Jadi Hujroh itu berasal dari kata bahasa Arab yang berarti ruang, sedangkan secara akronim yaitu hunting for jewelry on a hour gitu, yang bermakna bahwa tujuan dari program ini adalah menggali sesuatu yang berharga dalam diri masing-masing dari kita. Nah, jadi sebuah bakat atau hal terpendam lainnya yang akan dikupas dan diungkapkan dalam waktu 1 jam penuh dan bermakna. Nah, sedangkan Homisa sendiri diambil dari kata bahasa Arab juga, yang artinya angka 5, dan akronim dari Homisa itu adalah Khairun min Sa'ah Madiyah, yang berarti lebih baik dari sejam yang lalu. Serta dari kata Homis yang menunjukkan nama hari, yaitu hari Kamis. Nah, maka Hujroh Homisa ITD ini dari kata maka Hujroh Homisah ITD ini adalah suatu program yang digagas oleh Islamic Talents Development atau ITD dalam rangka menggali bakat dalam diri seseorang yang akan dipelajari dan diambil hikmahnya untuk dapat mengembangkan diri menjadi insan terbaik versi diri kita masing-masing. Baik, nanti selanjutnya di malam ini telah hadir juga praktisi talent mapping, yaitu Kang Faisal. Assalamualaikum, Kang. Semoga sehat, Kang. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Banat sehat. Alhamdulillah sehat. Dan malam hari ini juga yang akan kita kupas terkait dengan ST30-nya, yaitu dari Teh Adinda. Sudah hadir ya Teh Adinda? Assalamualaikum, Teh. Masih nge-freeze ya? Ada suaranya nggak? Teh Adinda? Oke, Teh Adinda sudah terdengar suara aku? Sudah Kak, maaf ya tadi ada gangguan di laptopnya, jadi aku pakai HP, aman? Oke, siap-siap, aman. Nah, untuk malam ini tema yang akan kita bahas yaitu tentang reseller. Sorry. Gangguan teknis. Yaitu seller and selector di balik keputusan yang terlihat yakin. Waktu dan tempat saya silahkan kepada Kang Faisal. Sehat banget. Maaf. Tapi memang ini, dekat. Iya, grogi saya ini. HK dimulai lagi gitu. Oh gitu. Karena kan deket banget ya seller sama reseller, jadi kayak oh my god gitu. Itu kayaknya suara hati tapi kepencet loudspeaker ya. Emot banget. Maaf guys. Aduh, ya fresh banget jokesnya barusan ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du.
Alhamdulillah teman-teman, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua dapat silaturahmi ya kembali di malam Jumatan kita di Hujung Misah. Gimana teman-teman, libur 2 bulan ya Panca ya? 2 bulan, alhamdulillah kita bisa silaturahmi lagi, dan semoga majelis ini menjadi majelis yang Allah berkahi, sebuah majelis ilmu ya, niatkan buat kita belajar, dan salah satunya adalah untuk lebih mengenal diri, yang mana sudah Allah titipkan berbagai nikmat bakat, tinggal kita sadari dan juga kita syukuri dengan konversi bakat-bakat kita tuh kepada kegiatan yang bermanfaat. Oke teman-teman semuanya, kita hari ini akan membahas tentang seller dan selector. Saya juga takut salah nih, habis terinspirasi dari Banat, takut eh apa namanya, ada pengucapan yang berbeda. Oke. Nah, kita mulai dari seller dulu ya. Teh, boleh kenalan dulu nggak sama Teh Adinda? Teh Adinda boleh kenalan aktivitasnya sekarang, tinggal di mana dan lain-lain, boleh? Boleh dong. Mm-mm. Perkenalkan teman-teman, nama aku Adinda Naila Ramadanti. Aku mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Dirasat kalau teman-teman tahu. Nah, alhamdulillah aku kemarin habis nyusun skripsi dan baru banget daftar wisuda. Ya, mungkin itu aja sih seputar aktivitas aku belakangan ini. Ya, di Rosat apa? Dirasat Islamiyah, emang jarang dengar pasti. Karena itu Fakultas? Fakultas Dirasat Islamiyah, jurusan Dirasat Islamiyah juga. Oh, beda sama syariah ya? Beda, jadi ya sekilas info aja, jadi di Dirasat itu kita belajar syariah juga, usuluddin Hmm. juga, sama bahasa Arab juga gitu. Oh, bedanya apa sama... Ntar boleh ceritain dulu, saya baru dengar benar sih. Iya, jadi Fakultas Dirasat ini cuma satu di Indonesia. Kalau mau nyari ya ketemunya di Mesir gitu. Dan Fakultas Dirasat ini tuh gabungan dari 3 cabang ilmu. Itu ada syariah, Hmm. usuluddin, sama lugoh wal adab. Hmm. Nah, jadi yang biasanya nih anak-anak mahasiswa yang baru keluar, anak-anak santri yang baru keluar dari pondok pesantren kan bingung nih mau ngambil jurusan apa ya. Karena Hmm. kita belum tahu kan syariah itu fokusnya kemana. Maksudnya belum tahu fokus kita tuh mau kemana. Nah, biasanya mereka tuh ngambilnya di Rosa. Oh gitu. Lulusannya kemana biasanya? Jurusannya kemana? Kemana apanya ya? Kerjanya maksudnya, atau diarahkannya sebagai apa gitu? Dia diarahkannya biasanya ada yang jadi penerjemah, ada yang jadi apa namanya guru pastinya, ada juga ya banyak sih jadi penulis, tapi banyak juga yang kayak ke apa namanya lembaga-lembaga MUI, LPMK banyak. Menarik ya. Di kampus 1 2? 31. Oh, di kampus 1. Baru atau udah lama ya di Rosat ini? Ya hitungannya baru sih, kayaknya baru tahun 2001 deh, hitungannya baru. Oh, hitungannya daripada yang lainnya. Oke, kemarin sebelumnya santri di mana? Santri di Bekasi sih aku. Namanya pondok apa? Pondok pesantren Yaping, Yayasan Perguruan Islam El Nur El Kasyaf. Oh, Masya Allah. Baru dengar ya, dan langsung di Rosat ya, masuk fakultas di Rosat. Oke. Ngerasa salah jurusan nggak, Dinda? Kenapa? Ngerasa salah jurusan nggak? Ngerasa salah jurusan sih enggak, cuman ya pasti kita pernah frustasi gak sih pas kuliah. Cuman aku mikir kayak kuliah di mana aja sama nggak sih, kita bakal nemuin kesulitan-kesulitan, dan aku ngerasa kayaknya kalau aku di fakultas luar belum tentu aku sanggup juga gitu, jadi udah mendingan jalanin aja. Bagus, bagus, bagus. Rencana mau mau kerja di mana atau aktivitasnya apa habis lulus? Aku mau ngajar sih, soalnya emang aku lumayan suka ngajar ngajar di Banten insya Hmm, Allah. Pondok apa atau sekolah apa? Dar El Kolam. Oh, di Darul Kolam. Kenapa ke situ?
Nah, apa ya? Ini panjang lagi nih kalau kita ceritain nih. Jadi sempat ada inilah sempat ada kerjasama dengan pondok itu. Oh, waktu masih santri gitu. Waktu masih jadi mahasiswa, aku kan pernah ikut program volunteer bahasa Arab. Nah, aku ngajuin sponsor ke Darel Kolam. Dari situlah Hmm. aku bikin MOU dengan Pondok Darel Kolam bahwa ketika aku dapat sponsor, nantinya setelah lulus aku harus jadi guru di sana. Oh gitu, sponsor kerjasama pribadi atau kerjasama lembaga? Pribadi, pribadi antara aku dengan pondok pesantren aja. Oh iya ya, maksudnya tuh itu ya apa sponsor untuk kuliah gitu, semacam beasiswa. Ya, semacam itulah sponsor Hmm. untuk ya sponsor program volunteer. Oh iya iya iya, volunteer di. Volunteer di Malaysia pas itu. Hmm. Kenal Ustaz Asep Wildan berarti. Asep Wildan tuh siapa ya? Ustaz Aswil nggak tahu ya. Hmm. Oke, itu Darul Kolam, Arinal Haq, siapa lagi ya? Oh, hmm, Kakaknya Arinal Haq tuh siapa? oh iya, iya tahu tahu tahu. Lupa. Ya itu Para teman-teman sang. petinggi-petinggi dari kolam ya. Hah? Para petinggi-petinggi dari kolam ya. Arinal Haq anak mudir dulu. Kakaknya lupa siapa namanya, anak 2010 itu juga ya kenal lah. Arinalnya 2012 sama anak. Kakaknya 2010. Nggak tahu ya di pondoknya sebagai apa sekarang. Dulu mah teman santri aja gitu. Oke, ya nuhun ya, jadi tahu latar belakangnya. Kita masuk langsung ke seller dan selector ya. Karena saya anggap teman-teman sudah tahu lah cara bacanya ini ya. Karena lama lagi nanti dibahas. Nah, jadi kalau mau tahu pembahasan basic-basicnya tanya Panca aja. Saya Panca kayaknya di antara orang di sini paling sering dengerin saya. Ya, insya Allah dia juga sudah menggunakan tanda mapping dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah panggilnya apa? Teh Adinda, Teh Dinda, Teh apa? Adinda boleh, Naila boleh. Enaknya yang mana? Naila ya, Naila aja ya. Oke, Teh boleh Naila, boleh. selector sama seller. Nah, Hmm. mau seller dulu, mau selector dulu. Di sini tuh Ya, selector dulu. kita ikut Seller dulu kita ya, ikut ya, kita ikut ikut aja. suhu aja nih. Oke, seller dulu ya. Seller itu sebenarnya secara definisi kalau kan ini merahnya, merah merah artinya kan paling salah satu yang ini ya, apa deretan-deretan yang paling kuat. Poin utamanya nih keywordnya ya biar gampang ya. Dia itu mudah meyakinkan orang. Iya. Satu, dua, dia itu dia tuh bersikap bersahabat dan mudah membuat orang lain nyaman. Eh, Itu dua keywordnya. Nah, kenapa seller? Kenapa tiba-tiba jualan? Kan di sini meyakinkan dan bisa bersahabat, bisa membuat nyaman. Sebenarnya seller ini tidak serta-merta jualan gitu, enggak. Tapi proses orang berjualan sampai deal itu bisa karena salah satu di antara dua keyword tadi. Jadi misalkan aku mau ikutan program Panca bikin kajian di Roblox misalkan. Pilihannya karena aku bisa diyakinkan sama Panca dengan program tersebut itu menarik dan lain-lain, entah lewat ucapan Panca, Kang ini ada kajian gini-gini, atau memang karena sudah yakin dari posternya, atau karena saya merasa nyaman dan ingin ikut bareng di situ gitu, di program itu sama Panca. Nah, itu jadi proses orang bisa sampai membeli sesuatu atau yakin terhadap sesuatu itu sebenarnya proses selling gitu, seller di situ. Atau bahkan yang dijual itu bukan barang, bukan produk, tapi yang dia jual itu adalah misalkan sebuah pemikiran gitu. Sampai kita tuh yakin dengan pemikiran tersebut atau ideologi atau kepercayaan gitu ya. Makanya
seller itu sebenarnya dampaknya luas kalau di sini, bukan hanya transaksional bisa menjual, enggak, tapi bisa meyakinkan dan bisa membuat orang lain nyaman. Kalau memang jualan, dampaknya kan kita punya keuntungan. Tapi kalau misalkan kita berdakwah, kita dapat pahala gitu. Bayangin ada orang yang dia itu berhijrah karena yakin terhadap Islam karena kita yakinkan. Bayangin kalau dia awal mula ingin berhijrah karena dia tuh nyaman sama kita dan kita mengajak dia pada hal-hal yang baik. Wah, itu luar biasa. Nah, itu point of view yang mudah sekali dicerna tentang seller ini. Dua, tadi apa pertama? Bisa meyakinkan orang. Dua, bisa membuat orang lain nyaman atau bisa bersahabat dengan orang lain. Ngerasa gitu nggak, Teh Naila? Iya lagi bener banget. Cuma aku tuh baru ngerasa, oh iya aku orangnya seperti ini ketika aku di dunia kuliah. Karena emang iya aku suka banget mempengaruhi orang ya, bahasanya menginfluence orang. Cuma emang ketika kita mungkin namanya seller seolah-olah kita ngejual gitu ya. Padahal ngejual Hmm. kan bentuknya nggak produk doang gitu. Ya Hmm. bisa yang tadi siapa tadi namanya Kang Kang Faisal ya? Hmm. Iya yang tadi Kang Faisal bilang bentuknya itu nggak cuma produk tapi pemikiran juga bisa. Aku sering banget, emang sering banget ngajakin temen aku, ayo kita ikut ini yuk. Dan temen aku mau, aku juga heran tuh kayak kok mau sih gitu. Tapi Hmm. emang kuncinya ketika kita menginfluence orang itu ya kita harus deket secara personal sih. Nggak bisa kita Hmm. nggak deket secara personal terus kita ayo 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 nggak bisa. Hmm. 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 Ya biasanya bahasa lainnya tuh orangnya suka ngeracunin gitu. Ih, Ini iya ada lagi. makanan enak. Ini tempat bagus. Gini gini gini. Iya, mungkin kita mah secara fitrah biasa aja. Ngomongnya kita anggap biasa saja, tapi orang lain tuh menilai kok menarik ya. Kalau dia yang ngejelasin jadi menarik gitu. Kok dia yang ngomong aku yakin gitu. Nah, itu tuh Hmm. dari seller. Dari seller. Emang basicnya bakat itu easy, mudah. Karena saking mudahnya jadi kita tidak menganggap itu bakat gitu. Saking easy-nya, jadi kita tidak menganggap itu bakat. Kita tuh selalu kadang berpikir bakat itu something yang besar, something yang mungkin menonjol, something yang mungkin orang lain yang punya, gue nggak punya. Nggak, bakat itu salah satu cirinya tuh easy. Jadi semakin kita nggak sadar, bisa jadi, dan itu bermanfaat buat orang lain, bisa jadi itu bakat kita. Gitu. Nah, di seller ini juga demikian gitu. Eh Apa yang dilakukan biasanya dengan seller ini, Teh Naila? Yang dilakukan dengan seller itu ya. Kalau 1 tahun ke belakang aku ngerasa energi aku masih banyak sih ya. Jadi aku emang ya sebisa mungkin untuk menginfluence orang gitu tentang biasanya pemikiran suatu gagasan gitu. Tapi ya belakangan ini energi aku untuk menginfluence orang tuh aku rasa nggak banyak. Jadi aku lebih fokus ke diri sendiri aja gitu. Dan Hmm. tadi pertanyaannya apa, Kang Faisal? Apa ya tadi, misalkan apakah jualan? Tadi kan dijawabnya ini ya, meyakinkan orang dengan pemikiran. Nah, berarti pemikiran apa contohnya gitu? Contohnya ya. Uh, intinya kalau ditanya tentang contohnya aku mungkin ada bingung ya jelasin, tapi intinya Hmm. ketika aku berbicara sama orang aku berusaha sebisa mungkin memberikan bukti-bukti bahwa apa yang aku omongin bener loh gitu. Kemarin tuh aku lihat, oh iya aku sempat baca ST30 ini kan, di bagian apanya gitu, di bagian yang mana gitu, pokoknya apa namanya, di bagian yang aku merahnya itu emang itu menunjukkan bahwa emang setiap aku ngomong aku berusaha nyari bukti gimana caranya omongan aku ini terlihat benar dan emang selalu kayak gitu. Mungkin itu alasannya, itu salah satu alasan kenapa orang percaya sama aku ya. Terus Hmm. di follow up juga gitu, jadi nggak sekedar aku ngomong sekali dua kali tapi besokannya aku tanya jadi nggak gitu, gimana, masih tertarik gak kayak gitu, follow up terus terus terus. Tapi ya palingan dalam jangka waktunya berapa ya, berapa minggu sampai sebulan lah. Hmm. Hmm. Oke, oke. Nah, coba aku tanya Panca ya tadi. Teh Naila itu suka berbicara
dan menghadirkan bukti itu dari SS30 yang mana, Panca? Menghadirkan bukti. Kalau menghadirkan bukti sebentar. Yang di halaman selanjutnya Sebentar itu. aku cek dulu. Kalau misalkan berbicara menghadirkan bukti yang mana ya? Ya, aku sambil cek juga nih. Sebenarnya Seller enggak sih visionary marketer. Masih di bagian H kan ya? Masih di bagian Pokoknya yang merah lah, pokoknya yang merah. ya. Benar Aku kan? sambil cek juga. Seller kan? Benar kan? Enggak ya? Enggak. Iya, iya. Salah satunya. Mau dijawab atau masih mau nebak? Dijawab aja deh. Jawab aja. Kalau bukti itu bisa ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu dari analytical. Oh iya, Analytical itu perlu proving, perlu pembuktian, gitu ya. Perlu pembuktian, perlu data. Tapi ada kemungkinan yang lain, komen. Dia itu perlu sesuatu yang jelas. Ya, tergantung POV. Dia mau menghadirkan bukti karena memang dia menghadirkan data sebagai bukti kebenaran, atau dia menghadirkan data karena sebuah kejelasan. Nah, itu tergantung orangnya. Atau kedua-duanya gitu, ya bisa jadi. Apa namanya? Kalau misalkan analitikalnya rendah, ada kemungkinan tanpa bukti pun dia mudah percaya. Jadi kalau misalnya ada orang yang mudah percaya terhadap sesuatu, tapi buktinya belum kuat, bisa jadi analitikalnya lemah. Kalau dia menjalani sesuatu tanpa kejelasan dan masih mau, bisa jadi komennya lemah. Kalau dia nggak bisa meyakinkan orang, bingung ngejelasinnya gimana, ngajaknya gimana, terus dia bukan orang yang secara fitrah orang itu mudah nyaman dan dekat sama dia, bisa jadi sellernya rendah. Nah, jadi seperti itu. Nah, POV lain buat orang seller tinggi adalah kita bisa menempatkan dia pada aktivitas-aktivitas yang emang ya tadi outputnya itu meyakinkan atau membuat nyaman. Contoh, aku butuh LO nih. Aku butuh LO untuk seorang narasumber. Yang paling membuat yang paling enak untuk ngehandle narasumber adalah orang yang bisa membuat narasumber itu nyaman kan gitu. Salah satunya adalah seller gitu. Misalkan Teh Naila, ini saya mau bikin seminar nasional. Narsumnya misalkan siapa, Najwa Shihab itu siapa gitu ya. Kalau saya lihat sellernya merah, saya tidak ragu untuk meminta Teh Naila untuk menjadi LO. Kang Faisal boleh menambahkan ya? Ya, silakan. Iya, jadi pas kuliah emang jujur, aku orang yang paling sering ngumpulin masa. Karena kating-kating aku tuh percaya kalau aku yang narikin anak-anak tuh banyak yang mau. Kayak gitu, akhirnya ya udahlah. Kalau mereka lagi butuh apa-apa, ngechat, tolong dong ada acara ini nih, kumpulin lah sekitar berapa orang, misalnya 50 orang atau 30 orang, acaranya di sini gitu. Dan aku tuh ya emang nggak pernah sadar gitu kalau aku punya bakat itu. Jadi aku menganggap itu adalah hal yang biasa aja dan ya kayaknya emang udah biasa aja gitu hal itu tuh terjadi di aku. Padahal enggak ya, bagi orang yang sellernya rendah, luar biasa berat. Makanya si cutting itu minta tolong Naila karena bisa jadi si cuttingnya tidak semeyakinkan itu atau tidak punya akses semudah Naila gitu. Ya, gitu. Itu juga salah satu poin menarik gitu ya. Mungkin bisa dicoba. Ini kan ada program khusus Hujul Khomisah. Nah, di challenge aja dicoba bisa nggak meyakinkan orang minggu depan biar nambah orang yang datang ke sini. Langsung praktek gitu. Ya. Tapi emang perlu testimoni kan? Iya. Ada datanya. Nah, silahkan testimoni yang sudah dijalani, yang sudah dirasakan gitu. Itu orang-orang terdekat. Oke, itu seller ya. Nanti yang lain kalau mau nanya biasa langsung aja ya, Banat ya, langsung ya. Itu seller ya. Ini waktunya sama kan ya? Sama. Sejam ya? 1 jam sampai Oh, jam ya. 9. Sampai jam 9 ya. Nah, kita lanjut ke selector. Ini merah juga luar biasa ya.
saya mau tanya, Teh Naila eh, ada kecenderungan suka merhatiin orang nggak? Ih, suka banget, sumpah suka banget. Alasan kenapa aku mau jadi guru adalah karena pas aku ngeprivatin anak-anak kecil ya, aku tuh suka ngeliat respon mereka. Kalau aku ngasih materi kayak gini dengan cara yang seperti ini, respon mereka apa ya? Terus aku tulis tuh di evaluasi bulanan, dan aku tulis itu bener-bener detail. Mm-mm. Kalau biasanya guru tuh cuman ya laporan tuh cuman sebagai formalitas, aku tuh enggak, aku bener-bener yang kayak pokoknya harus sama dengan apa yang aku lihat. Mantap. Iya. Nah, itu salah satu ciri selektor tuh itu ya. Dan perlu digarisbawahi gini ya, selalu ada mafhum mukhalafahnya, pasti ada pemahaman terbaliknya. Kalau kita seperti itu bisa jadi orang lain ada yang tidak seperti itu gitu ya. Dan karena kita seperti itu maka perlu disyukuri. Karena kita seperti itu maka kita perlu bermanfaat gitu ya, basic ininya pemahamannya. Nah, tidak semua orang seperti itu Teh Naila. Bisa jadi orang lain itu tidak terlalu senang merhatiin orang dan menganggap semua orang itu sama, bisa jadi ya. Semua Iya, orang mah sama gitu. Tapi kita atau Teh Naila sebagai seorang yang selektornya tinggi, pasti berpikir orang tuh beda-beda dan mudah ngerasa nggak mudah memahami karakter orang. iya mudah. Jadi ya teman-teman khususnya teman-teman deket aku ya, gimana ya? Aku punya circle dan ketika ada masalah pasti mereka tuh nanya ke aku karena yang ketika ada satu masalah ketika teman aku punya satu gimana ya? Ketika salah satu orang di circle itu ada masalah, pasti mereka tuh pada nanya ke aku, si dia kenapa sih gitu. Karena Hmm, ya aku lebih paham sama karakter mereka walaupun aku jarang berinteraksi, nggak terlalu Tapi suka sering, merhatiin. tapi suka merhatiin hal kecil. Hmm, oke. Nah, begitu itu memang selektor. eh eh itu apa namanya? Itu kan karakter ya. Coba boleh nggak diceritain salah satu karakter unik teman sekelas? Gak usah disebut namanya, tapi dia tuh begini gitu. Coba. uh, Sebentar, sebelum aku ceritain mungkin ada latar belakangnya dulu kali ya. Jadi Hmm. kita tuh mau bikin suatu acara. Aku dan teman-teman aku ini pengen bikin suatu acara. Dan satu acara itu aku dan teman-temanku jadi panitianya dan kita butuh peserta. Dan setiap peserta itu wajib di SWOT, Hmm. dianalisis SWOT. Nah, itu Hmm. apa namanya? Walaupun yang pesertanya itu bukan teman aku, alias itu ada tingkat aku, tapi aku paham gitu, maksudnya kayak yang bisa lah menilai mereka gitu walaupun jarang interaksi. Misal ada temen aku, dia itu benar-benar aku jadi bingung nih kalau kayak gini. Dia itu orang yang komen ya, dia itu bisa ngatur, dia itu orangnya gimana apa sih bahasanya, kayak punya skill ngatur. Ya kalau ya sama lah kayak Kak Panca punya skill ngatur-ngatur. Tapi dia itu bisa ngatur orangnya ketika dia bertemu sama orang itu. Kalau dia lagi nggak bertemu atau nggak hadap-hadapan sama orang itu, dia nggak bisa ngatur orang itu. Alias kayak misalnya ini temen aku nih, ini aku. Tolong dong kerjain, bantuin gue kerjain soal ini gitu. Tolong dong bantuin gue ngatur ini gitu. Tapi kalau dia nggak lagi bareng-barengan sama aku gitu, dia nggak bakal mau tuh ngechat aku, tolongin dong, nggak. Jadi dia tuh bisa ngaturnya. Dia itu mau minta tolong ke temennya itu ketika dia emang lagi deket deket secara nyata ya, maksudnya lagi samping-sampingan aja. Ketika lagi jauh ya dia nggak bakal kepikiran buat minta tolong kayak gitu. Contohnya terlalu rumit ya kayaknya ya. Apa ya contohnya ya yang lebih yang lebih yang lebih mudah dipahami. Misal Kang itu masih commute. Tapi barusan itu sebenarnya udah unik gitu. Maksudnya tapi sesuatu yang tidak lumrah gitu. Bayang nggak sih? Dan Teh Naila bisa memahami itu gitu. rumit ya, apa ya contoh mudahnya ya.
Ya sok atau Aku apa? dong. Ya nggak usah teman dosen, boleh aja siapa aja lah. Dosen, Eh, temen atau dulu di pondok atau apa namanya ini lebih ke aku juga ini sih ketika aku memahami orang, aku nilai karakter orang, aku tuh suka nyari tahu kenapa sih dia orangnya kayak gini, dia punya latar belakang kayak gimana sih. Misal nah, misal aja nih temen aku yang apa namanya yang suka marah-marah gitu. Aku lihat keluarganya, perasaan ibunya lemah lembut dan tidak pernah marah-marah, kok anaknya marah-marah mulu nih. Jadi mm, love language dia tuh marah-marah dan aku tuh heran. Tapi aku nggak berani ngomong ke orangnya kayak kenapa sih cara kamu meluapi emosi itu tuh harus dengan marah? Kan ada cara meluapkan emosi kan banyak ya. Ya salah satunya marah, tapi kenapa yang dipilih tuh yang marah gitu? Padahal aku lihat dari latar belakang keluarganya kayaknya ya keluarganya harmonis-harmonis aja, apalagi ibunya tuh emang benar lemah lembut dan gak pernah marah-marah gitu. Ayahnya juga gitu. Dan aku tuh sampai sekarang nggak nemu gitu apa yang membuat dia tuh jadi pribadi yang seperti itu gitu. hmm, ya 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 ya. Nah, nah poin-poin yang tadi barusan disebutkan itu adalah poin-poin karakteristik detail yang orang selector itu pahami dan orang non selector itu perlu berpikir, Hmm. perlu dikasih tahu bahkan gitu ya untuk Hmm. memahami keunikan-keunikan tadi. Satu Gitu. lagi Kang, lagi Ya, Kang. sok Ini boleh. aku ada temen. Temen aku ini dia itu emang pintar, tapi dia itu kepintaran dia itu dia pengen diakui gitu. Dan aku Ya. tuh heran kayak dari sebanyak itu temen aku yang pintar, kenapa kenapa ada orang yang ketika pintar pengen diakui dan ada orang yang ketika dia pintar dia nggak perlu diakui. Dan kita Hmm. fokus bahas orang yang pintar dan pengen diakui ya. Hmm. Ternyata setelah aku deket sama dia, aku tahu oh latar belakang dia kayak gitu kayak gitu kayak gitu. Jadi aku paham, oh pantesan ya dia haus validasi. Oh ternyata karena keluarganya begini, Hmm. keluarganya begitu gitu. Jadi emang ya kayak seolah-olah apa yang dia punya tuh apa ya seolah-olah kepintaran dia tuh kurang. Jadi dia minta validasi dari banyak orang gitu. Ternyata karena orang tuanya banyak nuntut, Hmm. terus selalu A selalu B gitu lah. Hmm. Iya. Eh, ada kepikiran kuliah psikologi nggak? Kepikiran, tapi sempet banget kepikiran. Cuma aku ngerasa dari dirosat kalau tiba-tiba ke psikologi kayaknya akan banyak ilmu yang harus aku pelajari dari nol. Jadi sedangkan aku tuh nggak pengen gimana ya? Aku tuh pengen fokusnya lebih ke psikologi pendidikannya aja, nggak psikologi Hmm. secara umum gitu. Iya. Ya kan kalau S2 mah bisa langsung psikolog pendidikan. Emang bisa ya? Sebenarnya tuh Bisa, tapi tidak bisa jadi psikolog, tidak bisa buka praktik gitu. ya aku Karena dia emang psikologi nanti secara terapan ilmunya bisa dipelajari sama non psikologi S1. Walaupun memang perlu banyak mengejar ya apa tentang psikologi secara umumnya. Cuman bisa Oh, gitu. iya emang aku masih kurang informasi tentang ini sih S2 psikologi. Ngobrol sama Panca ngobrol. Kapanca kan sibuk, jadi ya 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 pokoknya berarti itu bisa. masuknya ke psikologi atau ke tarbiyah nantinya, ke pendidikan. Kalau Mas. di Unpad ada psikologi pendidikan, ya fakultas psikologi. Kalau di Oh, UPI beda lagi. Ya Alzena gimana Zena kalau di UPI? Izin jam in ya. Jadi Ya siap. Hati-hati jatuh. izin jam in kalau di UPI itu dia masuknya ke sekolah pasca sarjana. Jadi bukan meskipun dia nanti itu memang kalau lulus dia dapat gelarnya MPD, tapi tidak masuk ke Fakultas Ilmu Pendidikan, melainkan ke Hmm. sekolah pasca sarjana gitu. Tapi bisa Hmm. kok ampulan atau penyetaraan gitu. Nah, gitu ya. Jadi kalau di Unpad dia fakultas psikologi, jadi MPSI nanti. Tapi tidak bisa psikolog. Misalkan apa gelar S1-nya ini? LC. SSI, Hmm. Sarjana Studi Islam. Oh, SSI
MPSI. Ya, ujungnya sama-sama I lah. Boleh lah. Setahu saya sih bisa ya, tapi boleh nanti dicek, di cross check lagi. Kalau saya salah, mohon maaf. Gitu. Tapi menarik buat didalamin gitu. Kenapa? Karena selektornya tinggi. Itu modal, apalagi dari secara pendidikan mah selesai lah, motivator tinggi, edukator tinggi gitu ya. Oke banget gitu. Analytical tambahannya juga itu oke buat researcher dan mempelajari konsep-konsep. Nah, jadi saya highly recommend untuk join ya di situ. Kalau misalnya Tapi punya ini lain sih nggak apa-apa. Gimana? Bung Faisal pengen nanya deh, kalau misalnya nih, aku ambil S2 Psikologi Pendidikan misalnya. Nah, itu berarti nanti outputnya itu aku tetap jadi pengajar, tapi pengajarnya itu lebih ke guru BK, atau Hmm. mana? Sebenarnya dengan S2 psikologi pendidikan itu secara activity sih nanti tergantung ininya, tergantung sekolahnya ya. Bisa masuk ke BK sekolah itu bisa. Tapi yang didalami di S2 tuh jadi researchernya, jadi penelitinya gitu. Hmm. Eh karena pasca sarjana itu pasti yang salah satu yang dikuatkan itu riset gitu, risetnya. Kalau kalau misalkan keahlian teknis itu pasti S1 gitu, dari S1-nya. Kecuali tadi sekolah membutuhkan dan emang kualifikasinya tidak melihat S1-nya apa, yang penting kamu psikologi pendidikan bantu gitu. Ada juga nanti yang picky sekolah itu, kamu S1-nya bukan psikologi tapi saya butuhnya S1 psikologi, bisa jadi gitu. Hmm. Jadi kalau saya sih sarankan masuk S2 psikologi pendidikan itu untuk belajar ilmu psikologinya dan untuk jadi peneliti. Yang saya Hmm. sarankan itu bukan untuk jadi dosen, bukan untuk jadi guru BK tadi atau apa, enggak. Tapi kalau nanti di sekolah ternyata butuh psikologi apa? Biasanya kalau sekolah-sekolah gitu butuhnya psikolog sih. Psikolog. Emang praktisi psikolognya. Tapi ada juga sekolah yang tadi ya yang butuh, tergantung sekolahnya lah. Ini mah variabelnya macam-macam gitu. Gitu. Ya, kurang lebih. Untuk ini aja, untuk memenuhi bakat si ininya biar kita ada ilmunya gitu tentang psikologi gitu. Tapi kalau ternyata sudah ada rencana fokus ke dirosat lagi ya silahkan. Psikologi belajar di luar kuliah bisa juga. Tapi tidak menjadi keahlian tertentu, tidak menjadi profesi gitu, gitu sih. Saya mau fokus mau dirosat lagi misalkan, ya silahkan. Sebenarnya dari kemarin, dari semester lalu lah, aku mencoba mengaitkan di rosat aku ini dengan ilmu psikologi. Jadi aku kemarin nyusun skripsinya itu tentang strategi pembelajaran yang sesuai dengan apa ya, dengan karakteristik siswa. Kalau mungkin Kang Faisal tahu, ada teori yang lumayan terkenal, teori psikologi itu namanya goals orientation. Goals orientation itu apa namanya, teori tentang ya psikologi pendidikan lah intinya. Dan teori tersebut aku coba terapkan di sekolah gitu ya. Dan aku apa namanya, aku analitik gitu ininya, respon-respon siswanya. Jadi aku jadiin skripsi kayak gitu. Itu aja sih usaha aku untuk menyambungkan di rosatku dengan psikologi. Ya bagus. Juga nanti, nah ini mah di luar kuliah dan di luar ya di luar kuliah lah ya. Masih berkaitan dengan psikologi pendidikan. Saya sangat rekomendasikan Teh Naila belajar sama Ustadz Adriano Rusfi. Siapa? Beliau itu Ustadz Adriano Rusfi. Ustadz Adriano Rusfi. Ya bisa ditonton dulu di YouTube yang ada di ceramah-ceramah dan kelas-kelas beliau yang ada di YouTube biar kenal. Karena kuat sekali nuansa psikologi pendidikan khususnya ke pendidikan fitrah. Karena beliau psikolog, gini saya ceritakan latar belakangnya. Beliau psikolog dan fokus di pendidikan fitrah, nah gitu. Jadi apa namanya?
itu sangat membantu sudut pandang kita untuk menambah keilmuan di dunia pendidikan, dunia psikologi, dan dunia fitrah. Dan nampaknya kalau lihat dari latar belakang dan bakat barusan, nampaknya akan cocok gitu. Ya, jadi silakan untuk bisa memperdalam di situ. Kalau tidak kuliah tentang psikologi atau apa ya, kalaupun kuliah ya silakan belajar juga sama sih. Itu mungkin yang apa yang saya bisa rekomendasikan lainnya. Gitu. Itu mah kelas beliau mah kelas online banyak gitu ya, kelas offline juga berapa. Tapi ya, tonton dulu aja di YouTube biar kebayang gitu secara materi seperti apa. Ya, gitu ya. Makasih Silakan atas ya, rekomendasinya. gimana Teh Naila? Makasih atas rekomendasinya Kang Faisal. Mm-mm. Nanti aku Ya. coba tonton. Oke, silakan Banat. Kang, izin jam in juga. Masuk. Jadi Iya. jatuh, loncat-loncat. Sebenarnya tuh apa yang disampaikan Teh Naila tadi itu hampir mirip dengan diriku. Hai. Mantap. Iya, soalnya backstory gitu ya. Dulu aku pengen jadi psikologi karena suka dengan ilmu kemanusiaan lah gitu. Nah, terus pada akhirnya saya nyemplung lah di pendidikan gitu. Tapi menurut aku ya mungkin gak jauh-jauh beda lah gitu ya. Orang pendidikan juga ada ranah-ranah psikologinya gitu. Nah, sampailah selesai kuliah, aku tuh bingung gitu untuk mengambil, aku mau S2 ngambil apa ya gitu. Nah, antara ngambil psikologi atau ngambil hal yang berbau dengan pendidikan lainnya gitu, atau manajemen pendidikan dan lain-lain gitu. Nah, terus itu masih bimbang gitu, sampai sekarang pun masih bimbang gitu untuk ngambil apa gitu. Dan aku mau nanya, apakah terkait dengan selektor ini itu berkaitan dengan mediator atau berbeda gitu. Soalnya aku suka nih berinteraksi dengan manusia lainnya, terus mempelajari karakter-karakter orang, tapi untuk masalah mediator ini, aku kalau misalnya dilihat dari ST30, ya cukup rendah gitu. Nah itu gimana ya? Boleh diulang pertanyaannya, Banat, punten. Apakah selektor ini berkaitan dengan mediator, Kang? Karena kalau dilihat dari sini, aku cukup rendah di situ. Dan kadang gini, aku tuh pengen nyemplung di psikologi gitu ya, pengen ya mungkin ada pikiran tuh pengen balik lagi ngambil S1 psikologi dan lain-lain gitu, pengen emang pengen jadi psikolog gitu. Kalaupun enggak, ya ngambil S2 psikologi gitu ya. Nah, tapi kadang juga rada takut berhadapan dengan manusia gitu. Jadi banyak hal-hal yang kayak apa gitu di otak tuh kayak takut, kayak padahal belum terjadi gitu. Nah itu Takut gimana contoh, ya? ketakutannya contoh. Takut. Jadi sebelum bertindak itu kayak ada jawaban aja gitu dari otak. Nanti dia tuh kayak gini tahu gitu. Enggak, takut pendapatnya, takut ketika berbicara atau berinteraksi dengan orang tersebut tuh malah jadi sesuatu hal yang nggak aku harapkan gitu, jawaban atau hasil interaksinya gitu. Itu lebih ke manajemen ekspektasi sebenarnya ya. Bisa yang punya Iya. Banat, Kang. Apa? 30-nya mau Ya, saya sok. Banat cek silahkan, saya coba punya Banat. Siapa yang Banat tuh share screen? selektornya merah kalau nggak salah Banat. Banat coba boleh tolong punya Banat. Sebentar ya, Bentar ya sambil nyari. FYI nih, AIL itu Bentar ya. sekarang lagi nanti per Agustus tuh magister tuh di Unpar psikologi juga. AIL, mana AIL? Mantap. Wow. Tapi FYI juga bukan MPSI ya, nanti gelarnya MSI karena sains, karena keilmuan psikologi bukan profesi.
Jadi nanti Teh Naila kalau Oh, S2 I di see. Unpad, SSI, MSI. Boleh lah ya, nanti aku tanya-tanya Bang Ail. Bang Ya kan itu ke ya? Ail tuh. Oh, Kak Ail Iya ya. si Abang. Ya Bang. Sip. Sambil nunggu di share yang punya Banat ya. Kalau nggak salah saya ingat aku ya Banat tuh selektornya merah. Tapi sellernya kan Iya, udah. Sellernya iya kan aku udah ya. filternya merah, Mm-mm. filternya putih. Boleh di share. Coba. Nah, ini cukup loading everyone. Iya, jadi tadi waktu pas ngedengar Teh Naila bercerita tuh kayak ini gue banget gitu. Akhirnya aku Mantap. minta ya Allah. Gitu. Sebentar. Oke. Oh gitu. Berarti aku salah ya. Nah ini pokoknya yang lebih A1 Ail lah karena dia yang ini Magister Psikologi, yang S1-nya non psikologi. Setahu aku MSI. Tapi ternyata MPSI juga ya. Kalau gitu. Oke. Udah kelihatan belum ya? Tak ada. Wait. Dia nge-lag dong. Sinyal. Katanya butuh third party kayaknya buat share screen. Gimana mau sukses kalau gini? Iya, gimana mau sukses ini nggak selesai share screen. Aduh, share screen. Share screen. Aku sebenarnya bisa cuma lagi Ada nge-lag. nih. Nah, aman. Ada belum? Ada, udah muncul. Itu kalau Ail psikologinya psikologi apa Ail? Magisternya di Unpad. Ail ini S1-nya farmasi ya, lebih random. Ban tapi itu ya blur patah-patah. Farmasi sampai iya sampai profesi dia udah beres loh, dia udah sumpah apoteker. Lalu S2 psikologi. Bagus ini nggak banyak tapi tabrakin aja nah kayak gini. Aku udah profesi tapi pengen magister psikologi. Tetap dia nabrak ya. Mantap. Kayaknya kalau dilihat dari gelarnya dia bisa membuat obat untuk Dia tuh emang mengganti Ail tuh karakter. ngumpulin gelar ya, Ila. Kayaknya sih Ngumpulin dia ya gelar. kolektor gelar, kayaknya input tinggi. Kolektor betul. Kolektor gelar. Ini nggak bisa ini dari tadi. Cah dibantu Cah, kasihan si Banat. Udah mana? Udah itu Kang, udah. Allahu Akbar. Ya sorry. Iya, Ada. Terlalu fokus ke Ail. Sok gimana maksudnya sok Banat? Iya. Gini nih. Pertanyaannya apa? Tadi kan pertanyaan udah dijawab sama aku. Ada pertanyaan lagi. Enggak, pertanyaannya tadi. Oh iya.
Kenapa takut ya? Apa ada hubungannya dengan Iya. mediator? Ah, Hubungannya kayaknya hmm, komen ini tuh apa? Blur Oh, arranger. Empati hitam juga. Nah, mungkin gini sih. Ini sih sebenarnya aku bukan analis dari bakat ya. Kalau misalkan kekhawatirannya tadi sebenarnya lebih ke manajemen ekspektasi. Kembali lagi ya. Jadi kalau misalkan kita ketemu orang, gini ya. Ini mungkin pengalaman aku pribadi. Teman-teman coba bayangkan ya. Aku dulu aktif organisasi di Salman, namanya Karisma ITB. Di Karisma ini, teman-teman bayangkan, aku tuh bukan anak ITB ya, disclaimer dulu. Tapi 90% teman aku dan seangkatan aku di Karisma itu adalah anak ITB. Coba bayangkan bagaimana perbedaan pola interaksi dan komunikasinya. Mereka tuh orang-orang yang banyaknya ya, mayoritas serius tadi, apa namanya, kalau diskusi itu wah bagus lah, mantep lah, seterusnya lah. Sedangkan saya tuh orangnya random gitu ya, dulu tuh orang yang sangat tidak konseptual, sangat teknis dan pragmatis. Ini harus digarisbawahi, teknis dan pragmatis. Ngide itu bisa dibilang selalu ngawang dan selalu ditolak karena dianggap tidak realistis. Dan pokoknya rumit lah kehidupan komunikasi aku dulu sama mereka. Tapi, nah ini mungkin hikmahnya ya Banat, aku tuh tidak berhenti berbicara. Aku tahu aku tuh akan sakit hati ketika aku diskusi sama mereka, tapi aku tidak diam. Ada kadang udah males ya, aku gak mau ngomong lah. Tapi eh, kalau misalkan aku tidak berbicara, aku tidak belajar. Aku tidak belajar dari respon mereka itu sebenarnya apa yang salah dari omongan aku. Pasti mereka bingung itu dengan standar mereka. Aku ingin tahu sebenarnya salahnya di mana dari POV mereka. Dan itu aku tuh pelajari pola tersebut sampai aku paham itu setelah selesai di Salman. Oh ternyata diskusi waktu itu bener nih omongan dia itu ternyata harusnya gini, harusnya gitu. Ternyata pantesan omongan aku tuh di-cut sama dia karena ABCD. Itu belajar jangka panjang kalau aku gitu ya. Tapi dengan catatan tadi ekspektasi aku sama mereka itu bukan benar dan salah, tapi aku bisa dapat pembelajaran dari POV mereka gitu. Kalau kita tidak berbicara dan banyak Banat di mute, Banat. jadi bisa jadi kita nggak dapat POV tersebut gitu. Dan bisa jadi aku tidak di posisi itu dulu gitu di sana. Seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang ini buat semuanya ya, bagi teman-teman yang merasa takut salah berbicara, tidak apa-apa disampaikan, lebih baik disampaikan, lalu salah, lalu belajar. Aku salah ngomong nih gitu ya, ya minta maaf. Atau ternyata di-cut atau ternyata tidak diterima, tidak apa-apa. Oke, tapi kita bisa belajar sesuatu gitu. Baik menyampaikan ide, baik apa segala macam gitu. Cuma memang ada kan faliyakul khairon aw liyasmut ya. Berkata baik. Nah, berarti kontennya tuh yang penting konten kebaikan gitu yang diomongin tuh. Diskusi menyampaikan ide ya konten kebaikan, ya kan? Bicara sama orang ya konten kebaikan gitu. Kalau nggak baik ya nggak usah gitu. Tapi kalau masalahnya adalah khawatir dengan respon orang, itu tuh sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi sekali lagi kita bisa belajar dari respon mereka. Gitu. Kita bisa belajar dari respon mereka. Gitu. Nah, apa namanya? Yang dulu aku rasakan tuh kayak gitu. Ada satu orang sampai sekarang bahkan ya. Kalau aku ngomong sesuatu itu, dia tuh selalu berpikir, gimana Kang maksudnya? Gimana Kang maksudnya? Dia tuh selalu begitu gitu ya responnya teh. Tapi memang ternyata omongan aku belibet ketika ngomong sama dia gitu. Dan ternyata berulang gitu. Oh iya, makanya dia nggak paham gitu ya.
dan seterusnya lah. Nah, jadi sekali lagi poinnya adalah bagaimana mengkonstruk atau membangun ekspektasi kita itu bukan untuk mendapatkan selalu mendapatkan ini positif, tapi bisa dapat pembelajaran juga. Ketika salah, ya minta maaf, dan kalau bisa interaksi lain, oh kalau gitu menurut kamu gimana bagusnya, dan seterusnya. Kalau itu konteksnya diskusi gitu. Kalau misalkan interaksi biasa, ya kalau misalkan tidak ada hubungannya dalam pengembangan diri atau kegiatan yang apa gitu ya, tidak terlalu tidak terlalu apa ya, berkaitan dengan kita dalam aspek keorganisasian atau keilmuan pembelajaran, kita menahan diri juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan sudah dalam konteksnya keilmuan, pembelajaran, pekerjaan, itu nampaknya menurut saya coba ditabrakin sekali, dobrak diri gitu. Apakah ada hubungannya dengan mediator? Bahkan kalau malah sebaliknya, sebenarnya kalau mau dikaitkan dengan mediator tinggi nggak suka konflik. Hati-hati dalam ngomong, bisa jadi karena nggak mau konflik. Kalau rendah, ngelihat orang berantem kan kita biasa aja gitu. Orang-orang debat ya biasa aja. Tapi kan orang yang mediator tinggi akan tidak nyaman. Itu poin. Kebayang nggak, Banat? Iya. Kebayang. Aman. Siap, Kang. Oke. Berarti ya kayak gitu. Oke. Apa coba kayak gitu tuh? Iya. Apa coba? Iya, jadi ya lebih ke manajemen ekspektasi aja gitu sebenarnya. Iya. Bisa mengatur, kontrol ekspektasi diri aja sih sama hal-hal yang ada di depan mata gitu. Iya. Misalkan contoh nih ya, teman-teman pernah nggak lihat orang yang kalau ngomong ceplas-ceplos, nggak apa, terus bikin sakit hati orang gitu ya, contoh ya, misalkan dia akan beruntung kalau dia berubah dan ada yang ngasih tahu. Dia tidak beruntung kalau misalkan dia tidak berubah dari perilaku seperti itu. Beruntungnya dia ketika dia berbicara ada yang ngasih tahu. Beruntungnya dia lagi kalau dia berbicara dan dia menyadari kesalahannya lalu bertanya gitu. Nah, kita tuh perlu punya mentalitas itu gitu untuk memperbaiki diri. Itulah pokoknya. Pasti saya pun yakin teman-teman kalau misalkan berbicara nggak enak, bingung, pasti nanya, aku salah ngomong nggak ya gitu. Nggak apa-apa sebenarnya pertanyaan itu tuh. Kita tanyakan ke orang-orang sekitar kita untuk kita belajar memperbaiki. Gitu ya. Kenapa saya cukup menekankan ini, karena pasti saya sih yakin banyak yang punya bakat memendam, takut bicara, takut berinteraksi gitu ya, karena tidak siap dengan resiko. Jadi gitu. Nah, mau tanya. Ya silakan Teh Naila. Aku relate sedikit ya sama tadi Kak siapa itu? Kak Banat ya? Ya, Teh Banat. Bentar. Uyuy boleh suaranya ini di mute. Uyuy. Nah, sip. Ya, Teh Naila. Pas aku lihat mediator aku kan putih ya, tapi aku ngerasa ya ada kalanya aku tuh takut banget ngomong karena ya itu tadi aku takut salah ngomong karena aku menghindari konflik. Tapi itu nggak ke semua orang, ke beberapa orang aja. Ke beberapa orang yang aku tandain ketika aku salah ngomong dikit nih pasti langsung dijudge sama dia. Makanya aku takut, pertama aku takut salah ngomong, dan kedua aku menghindari konflik sama dia karena dia lumayan deket sama aku gitu. Dan gimana ya, jadi aku bingung kayak kalau kayak gitu tuh masuknya mediator aku tinggi atau rendah atau sedang-sedang aja sih Kak. Kalau menghindari konfliknya ke teman dekat, khusus ke teman dekat aja, itu sebenarnya dari seller. Seller itu ini bahasan lebih dalamnya ya. Seller itu punya dependensi yang tinggi kepada orang terdekat, punya ketergantungan yang tinggi sama orang terdekat, dan boleh konfirmasi tapi ya, ini dia siap melakukan apapun supaya hubungannya baik-baik saja.
Nah, ketika ada sesuatu yang bisa merusak hubungan tersebut, itu pasti akan dihindari. Itu si seller itu. Merasa gitu nggak? Iya sih, Teman-teman yang lain juga sok Naila boleh konfirmasi. iya sih bener sih. Bener lagi. Ya emang ke orang yang bener-bener deket aja tapinya. Yang Iya, bener-bener deket aja. yes. Kalau mediator tinggi, semua orang dihindari konflik. Tapi kalau misalkan seller tinggi itu sebenarnya bukan konfliknya yang dihindari, tapi hubungan yang tidak baik-baik sajanya yang dihindari. Karena dia tuh ingin hubungannya baik gitu sama orang-orang, apalagi orang yang dekat gitu. Gitu. Jadi makanya kalau ngomongin bakat atau mapping, banyak aktivitas yang sama, tapi behind the scene-nya beda-beda. Tapi apa ya, bakat yang aktifnya itu beda-beda gitu. Itu serunya. Gitu. Kalau sellernya abu-abu, lebih ke ya udahlah gitu. Misalkan rada-rada renggang nih pertemanan, ya enggak yang kita nyari say hi, ya udah. Bisa bisa ganti circle dengan cepat juga. Ya, Alzena mungkin itu hitam ya, mungkin. Alzena Tapi hitam kalau sellernya Kang. ya itu. Nah, kalau belajar translation jangan lihat dari namanya doang. Dalam banget loh seller itu berdasarkan banyak bakat sebenarnya. Salah satunya itu pendekatannya pendekatan hubungan gitu. Karena dia dari basicnya relator. Gitu Teh Nai. Siapa tadi Tisha katanya relate, gimana Tisha? Izin masuk ke kan. Ini Ini rada-rada ini nih normal. ya, eh, kan tadi kalau seller tuh seller ya, menjaga hubungan biar tetap baik gitu ya. Kalau misalnya kita tuh apa ya namanya, hmm, bukan muka dua sih, tapi kayak kan sebenarnya kesel gitu ya sama orangnya. Tapi karena tidak mau ada konflik dan pengen menjaga hubungan baik itu nggak apa-apa nggak sih sebenarnya gitu. Misalnya kayak ya aku kesel nih sama seseorang atau sama Banat nih, tapi ya udah bersikap biasa aja gitu karena ingin ya biasa aja karena nggak mau berantem gitu. Gitu gimana Di blok gak banget ya? ya? Enggak kan contoh kan. Oh, gitu. Jadi antum punya masalah sama aku, waduh, Astagfirullah, ya udah aku kasih misal ke siapa gitu. Panca gitu. Tiba-tiba panca tuh semuanya. Ya boleh lah Panca misalkan punya masalah sama Panca, tapi biasa aja gitu. Ya jadi enggak yang gimana ya, ya udah biasa aja gitu, tapi sebenarnya aku tuh sebel gitu, aku tuh lagi kesel, jadi kayak biasa dulu atau enggak kalau misalnya di chat ngejawab sih, tapi kayak jaga jarak dulu biar hubungannya tetap baik, terus udah mereda kayak udah biasa aja akunya, ya udah biasa lagi ngobrolnya gitu. Tapi butuh waktu untuk tidak berinteraksi gitu. Iya, lebih ke menjaga takut keceplosan gitu apa Based on gimana true gitu. story itu Kang, beneran. Ini Takut keceplosan, kalau keceplosan diomongin masalahnya malah jadi renggang gitu. iya malah jadi misalnya malah jadi jauh kan karena ingin menjaga hubungan yang tetap baik gitu. Iya. Ya sebenarnya itu salah satu tanda-tanda dari seller tinggi ya atau relator tinggi ya seperti itu. Punya masalah sama orang. Tapi nggak mau kalau masalahnya diomongin dia malah takutnya jadi beda gitu. Mungkin bahasa kita mah jadi beda gitu ya. Ya, jadi akhirnya dihindari topik tersebut. Akhirnya nggak dibahas hal tersebut. Gitu. Ya itu mah salah satu aktivitas menjaga hubungan gitu. Boleh nggak sih kita kesel lalu meluapkan kesalahan kita lalu kita pundung bete, ya Islam memberikan waktu 3 hari, nggak boleh lebih. Lebih bijak lagi kalau lebih cepat kan gitu. Itu udah batas maksimal gitu, kayak gitu. Jadi tidak apa-apa, itu mah bagian dari aktivitas seller lah, aktivitas relator lah gitu Tisha. Gitu. Bisa jadi Tisha dengan menjaganya hubungan tiba-tiba karena kesal sama orang lalu diblok. Udah diblok ternyata lebih dari 3 hari.
itu bisa jadi kemungkinan ya. Itu banyak bakat yang tercederai gitu. Wah, banyak bakat yang tercederai. Tisha ini caretakernya warna apa? Cak. Caretakernya dia kayaknya abu deh, aku lupa. Oh, Bu. Aku lupa kalau di Salah lagi. Dulu pernah kuning atau merah lupa, tapi sekarang udah Nah, abu. itu. Sekarang jadi abu. Iya, Ya, dulu mungkin sempat ya. tinggi emang tahun berapa gitu lupa. Hmm. Ya kan tingkat ketersinggungannya tinggi, bisa jadi dari caretaker karena empati tinggi. Atau dari mana, dari apa, dari bakat yang lain. Ya contoh lah itu mah. Jadi gitu Tis ya. Nggak apa-apa. Kalau emang seperti itu mah itu fitrahnya menjaga hubungan. benar Kang, abu Kang. Abu ya, ya. Fitrahnya menjaga hubungan Tis gitu. Kalau tadi ketemu orang lalu kita menjaga konflik tersebut tidak Tapi terjadi. salahnya kuning Kang. Iya itu berarti confirm gitu masalahnya tadi. Oke, siap Kang, hatur nuhun. Talent mapping bisa berubah, talent mapping bisa berubah. Bisa banget. Tapi sebenarnya secara fitrah diri kita itu tidak berubah. Yang berubah itu pengetahuan kita tentang diri kita, Il. Kita aktivitas A, kita ketemu A, ketemu B, ketemu C, dan lain-lain. Itu kan banyak pengetahuan tuh dari respon-respon kita. Kita tuh semakin yakin, ternyata kita tuh seperti ini. Gitu. Tapi ada juga yang perubahan hasil talent mappingnya tuh signifikan karena salah ngisi itu bisa jadi. Tahu fitrah? Nah ini menarik. Fitrah itu bisa diidentifikasi, salah satu caranya ya, itu adalah dengan apa namanya, mengasesmen diri kita atau menilai diri kita sendiri dengan si 4E itu loh, Il. Easy, enjoy, excellent, dan earn. Tapi yang paling mudah itu sebenarnya yang 1 dan 2, easy dan enjoy. Kita melakukan aktivitas easy dan enjoy, itu tuh fitrah kita di situ secara aktivitas. Tapi kalau analisis bakatnya itu dalam lagi, harus ada analisa tersendiri. Dan cara mudahnya lainnya adalah dengan menilai respon tercepat kita yang kita rasakan. Contoh misalkan gini. Aku ngelihat orang jatuh di depan masjid. Aku melihat nih. Respon pertama aku apa? Bisa jadi respon yang pertama aku rasakan adalah, yang aku pikirkan adalah aku penasaran jatuhnya kenapa. Itu yang paling kepikiran tuh. Itu jatuhnya kenapa tuh? Tapi ada yang respon pertama kalinya, duh kasihan itu orang jatuh. Kasihan, rasa kasihan aja. Rasa empati gitu. Ngerasa juga, duh sakit banget tuh pas jatuh di depan masjid gitu. Terus ada orang lagi yang lain yang respon awalnya itu adalah langsung ingin bantu. Ada juga respon awalnya adalah itu siapa dan seterusnya. Itu tuh dari pertanyaan-pertanyaan tadi bisa dianalisa secara umum ya, tidak detail. Itu tuh bakat apa yang muncul gitu. Ya, seperti itu. Itu dari satu respon orang jatuh. Beda lagi nanti kejadiannya, misalkan kejadian apa namanya? Ya banyak lah kejadian. Misalkan kayak gini lah kita ya, saya ngobrolin sesuatu, teman-teman merespon awalnya apa gitu. Bisa jadi dari tadi ada yang berpikir, nih Kang Isal tuh latar belakangnya apa sih? Bisa jadi. Bisa jadi dari tadi itu ada yang berpikir menganalisa, apa sih buktinya Kang Isal ngomong-ngomong kayak gini? Atau ada juga yang apa namanya? Yang dari tadi saya berbicara ada yang ingin dinotis. Itu kan banyak ya potensi-potensi responnya, dan itu bisa kita bisa belajar sebenarnya bakat apa yang muncul gitu. Ya secara fitrah mungkin kurang lebih gitu ya. Makanya tadi aktivitasnya sama, tapi bisa jadi bakatnya beda. Nah, siapa yang tahu bakatnya itu ya orangnya. Detailing dari responnya. Gitu. Kayak tadi ya. Ada orang menghindari masalah itu, ada yang karena menghindari konflik atau menghindari hubungannya tidak baik-baik saja. Itu kan udah why yang berbeda. Padahal sama-sama aktivitasnya menghindari konflik.
Itu Il, bayang nggak? Walau alam bisawab. Berubah setiap tahun sekali. Saran saya tes ketika sudah banyak aktivitas. Misalkan ayo tahun ini kerja, terus nanti eh, Agustus mulai kuliah, September. Oh itu dua aktivitas yang berbeda banget dari sebelum-sebelumnya kan. Saran saya kalau mau tes lagi nanti tahun depan lah, habis semester 1 beres, semester 2 misalkan. Gitu. Nggak, betul ya, betul. Endingnya mah sebenarnya ending dari semua pembelajaran bakat itu adalah kebermanfaatan. Itu. Sadar bakat itu harus semakin sadar manfaat apa yang bisa kita kasih gitu. Semakin sadar Panca dengan bakat arrangernya atau bakat ya arranger terus selektornya. Berarti Panca semakin paham bagaimana mengarrange orang SDM ke the right man in the right place kan gitu. Wah di kerjaan aku enggak itu pekerjaannya berarti kan bisa di luar. Saran saya mah tetap harus ada tetap harus ada aktivitas untuk memenuhi kebutuhan bakatnya karena bakat kebutuhan nggak terpenuhi stres, nggak terpenuhi ya stres lah, terpenuhi happy gitu. Tidak terpenuhi stres, terpenuhi happy. Makanya tadi kita bisa bayangkan bagaimana excitednya Teh Naila ketika menceritakan bagaimana dia menuliskan respon-respon anak didiknya yang sebenarnya itu adalah aktivitas selector dan analytical yang digabungkan. Detailing ada di analytical, memperhatikan orang, senang dengan karakteristik orang di selector. Itu perlu wadah itu. Gitu. Kalau teman-teman mulai gak nyaman kegiatan, hidup mulai tidak berarti, asik. Hidup mulai kurang bergairah, saya bisa sarankan, bisa jadi ada kebutuhan bakat yang tidak terpenuhi. Gitu. Makanya salah satu kegiatan yang direkomendasikan dengan berbagai banyak pilihan itu volunteering community. Karena kalau kerja mah gimana atasan? Kita nggak bisa milih kan? Ya kan? Volunteering bisa, misalkan nih, misalkan Banat di Darul Hikam jadi volunteer. Banat bisa memilih, aku tuh anaknya hiking banget misalkan. Aku memilih aku pengen jadi panitia hiking. Itu pilihan. Tapi bisa memilih, Banat bisa mengajukan diri gitu. Kayaknya aku tuh hiking banget, kayak kebermanfaatannya di situ deh bisa gitu. Contoh gitu ya. Atau kayaknya aku apa gitu lah. Pokoknya endingnya adalah manfaat dan bisa memilih itu sebenarnya yang paling fleksibel itu di follow di kegiatan sosial gitu. Gitu. Contoh. Gimana Banat? Kenapa tiba-tiba open mic? Ya silakan. Enggak Kang, izin mengingatkan waktunya sudah Oh jam iya, 9. ya udah Iya. siap. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Udah sejam ya, biar kita pelan-pelan aja sharingnya ya, biar teman-teman nggak kaget tiba-tiba banyak materi dan lain-lain. Mana? Ayo pertanyaannya. Sebenarnya transmapping gitu ya. Tapi gimana kalau ada orang yang bilang antara fixed mindset dengan orang yang kuku pendirian sama bakat kayak aku gak bisa ini karena bukan bakatku. Nah, fixed mindset sama open mindset sama apa? Growth mindset. Nah, fixed mindset dan growth mindset. Itu teori yang dulu saya gunakan juga untuk bisa nge-push orang supaya berkembang. Mengarahkan orang supaya berkembang. Growth mindset dan fixed mindset bisa nggak diterapkan di dalam setting? Bisa. Tapi dengan fitrah dan bakat yang tepat. Sesuai dengan bakat dia. Misalkan gini. Panca itu bukan orang yang bisa ice breaking. Apa ya bakat yang membuat dia itu nggak bisa ice breaking? Bisa jadi positivity-nya lemah banget, bisa jadi. Ada tuh Positivity sebuah aku bakat nambah lah. 34 kan. Nah itu Apa 35 gitu, 35 kalau nggak salah. pokok nggak ada nomor 35, Oh 34. 34 berarti benar. Paling bawah Nggak, positivity disiplin. positivity itu sebuah bakat, nggak ada di SC30, ada di Telesmapping 34 bakat. Positivity itu dia kalau semakin tinggi, dia semakin cheerful, semakin merespon dunia itu dengan aura positif, happy, ya, guru semacam spek-spek guru TK gitu loh.
spek-spek apa ya, customer service gitu, happy gitu. Semakin banyak masalah, dia tuh akan semakin memendam masalah itu supaya tidak terlihat punya masalah. Pokoknya positivity itu positive vibes banget. Panca ini enggak. 34, bayangkan. Maka kalau orang baru kenal Panca pasti mikirnya ini orang serius banget. Serius. Nggak ada itunya lah. Nggak ada pokoknya kalau ada punya masalah juga kelihatan banget gitu. Dia tuh nggak bisa menyembunyikan itu. Karena positivity itu bisa ya itu. Banyak sih yang bisa menyembunyikan perasaan tuh, banyak lah. Salah satunya positivity. Relator tadi kan Tisha bisa, empati bisa, dan lain-lain. Tapi Panca positifnya rendah. Aku suruh misalkan, Cak, ice breaking, pasti berat bagi dia. Karena ice breaking itu perlu happy kan, perlu ayo, yuk kita bergerak, ayo yel-yel apa gitu. Pasti Panca, mana Abah? Abah Taufik. Sebenarnya karena dia Panca tahu yang lebih tepat di Abah kayaknya positivity tinggi sih kayaknya. Nggak tahu ya. Kayaknya gitu. Tapi dia ready itu karena responsibility dan ya bakat lainnya. Komen juga deh. Nah, gitulah pokoknya ya. Tapi balik lagi ke topik tadi, growth dan fix. Growth mindset itu bisa digunakan sales mapping untuk untuk menumbuhkan eh, kekuatan bakatnya. Bakat itu bisa ditumbuhkan dengan ada rumusnya nih. Terakhir ya, tapi pendalamannya nanti aja karena panjang. Saya lupa singkatannya lagi. Pokoknya gini, attitude, udah lama nih. Biasanya baca PPT ya. Kalau kita pengembangan bakat kita itu perlu pertama belajar attitude. Karena tanpa belajar attitude di bakat tersebut ya, kita akan tidak disukai. Belajar bakat itu perlu ilmu. Karena tanpa ilmu kita akan tersesat. Belajar bakat itu perlu apa itu namanya? pendalaman 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 ilmu lagi ya, saya lupa istilahnya kedua ini, tapi intinya kalau kita tidak memperdalam skill kalau kita harus belajar skill di ilmu tersebut, kalau nggak belajar skill kita nggak naik level. 3 hal itu ya, belajar attitude, belajar skill, dan perlu keilmuan yang endingnya sekali lagi bermanfaat. Maka bermanfaatnya itu bisa bertambah, bisa berkembang gitu guys. Itu kalau misalkan kita punya 7 bakat yang tinggi, kita sebenarnya pilihan mau mana yang didalamin gitu. Kalau enggak dinamika deh, bakat A dan B mana yang digabungin jadi ternyata bisa jadi profesi aku atau pekerjaan aku atau aktivitas aku gitu sih. Ya. Attitude, ilmu, skill, kok tiba-tiba uang. Gitu ya, teman-teman, saya balikkan lagi ke Bana atau alam bisawab. Jazakallahu khair. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih jazakallahu khairan katsiran Kang Faisal atas apa ya, insight-nya gitu ya, dan juga tadi Teh Adinda, terima kasih juga sudah mau dibedah ST30-nya. Aku mau reminder lagi buat teman-teman sekalian yang ada di forum ini, untuk kedepannya insya Allah Hujar Homisa akan selalu hadir setiap minggunya di hari Kamis malam jika tidak ada kendala apapun. Dan juga aku mau reminder untuk teman-teman yang belum mengerjakan atau mengisi ST30, boleh langsung diisi, atau misalkan perlu linknya nanti bisa hubungin admin kita ya, admin Abin. Say hi dulu, ada admin Abin? Ada? Oke, ada nih, Admin ada Sultan Alpha katanya ganti namanya. Oh, Alpha, oke. Admin Alpha, nanti boleh deh teman-teman sekalian, boleh chat admin Alpha ya, oke. Dan juga buat teman-teman yang mau konsultasi personal pribadi, nanti boleh chat juga admin kita, admin Alpha ya, di admin ITD untuk menanyakan bagaimana prosedurnya. Dan juga aku mau resume deh sedikit gitu ya tentang terkait dengan tema hari ini.
tentang seller dan kolektor, bahwasanya di seller ini orang yang memiliki seller yang tinggi itu bisa meyakinkan orang dan juga membuat orang itu lebih nyaman gitu saat berinteraksi dengan dia. Dan juga jika selektornya tinggi atau merah itu orangnya suka melihat respon orang gitu. Jadi dan juga mudah memahami karakter orang. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian ada juga nih dari seller dan juga selektornya merah atau misalkan kuning. Nah, dan relate. Nah, berarti apa? Yaitu oke. Nah, jadi teman-teman sekalian, buat yang penasaran nih gitu ya, aku belum dibaca nih gitu ya, ST30-nya atau bakatnya, boleh nanti minggu depan join lagi ya di Hujroh Khomisah di hari Kamis malam jam 8. Mungkin Kak Banat yang minggu depan kayaknya kita kayaknya 2 minggu lagi diadanya lagi sepertinya yang oh, kita lihat. Nanti oke. kita infokan lagi menyusul antara minggu Kamis depan atau 2 minggu yang akan datang. Oke, nanti infonya menyusul dan stay tune aja di sosial media kita ya, di Instagram. Yang belum follow dulu boleh ya. Terima kasih atas waktunya teman-teman semuanya sudah meluangkan malamnya pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.